Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi video kita atau pengkajian kita dengan judul kritik terhadap arus kembalinya Sufisme, diuraikan oleh Dr. Simuh, seorang ahli mistik kejawen, dosen IAIN Sunan Ampel Kalijogo, Yogyakarta. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita lanjutkan lagi. Seterusnya proses ini beliau nilai sebagai penjelmaan religiositas humanistis Jawa Sunda yang bersumber kepada kebudayaan asli. Dalam masyarakat yang tidak mempunyai kitab suci, wajar timbulnya kekhawatiran akan tertelan oleh arus pembaratan dan berusaha menangkalnya dengan aspek spiritualitas tradisi lama. Bagi umat Islam yang menghayati dan mendalami jiwa ajaran Al-Quran suci, apa beralasan untuk khawatir ditenggelamkan oleh arus westernisasi? Kekhawatiran memang wajar bagi orang yang tidak mendalami jiwa ajaran Al-Quran suci. Bagi orang yang telah menghayati jiwa ajaran Quran suci, justru perlu berlomba secepatnya merebut ilmu dan teknologi inti budaya barat untuk menyehatkan dan mengembangkan tradisi budaya keislamannya. Hanya dengan mengawinkan jiwa ajaran Al-Quran suci dengan penalaran ilmiah dan penguasaan teknologi dari barakah beradab barat, saya ulangi lagi, dengan penalaran ilmiah dan penguasaan teknologi dari barakah peradaban barat, penghayatan dan pengamalan atau pengamanan atau pengalaman tauhid yang benar-benar islami bisa ditegakkan kembali dengan tegar dan murni. Tanpa penguasaan penalaran ilmiah dari barokah budaya barat, maka jeratan selubung pemitosan pada mazhab, pemitosan kepada imam, wali yang dikeramatkan ataupun hayal serba gaib dan magis tidak akan bisa dibersihkan. Tauhid Islami yang murni tidak akan bisa ditegakkan tanpa didukung oleh penalaran rasional yang ilmiah barokah dari budaya barat. Pada masa dahulu budaya Islami bisa dikembangkan dengan indah dan jaya lantaran barokah pemikiran dan penalaran budaya Yunani atau Hellenisme.
maka perkembangan seperti dahulu itu kini hanya bisa ditegakkan kembali asal mau cekatan memanfaatkan penguasaan penalaran ilmiah dan teknologi barokah budaya barat. Jadi arus budaya barat tidak perlu dihambat apalagi ditangkal dengan pemikiran atau ilmu kasyaf yang serba gaib dan serba magis, warisan budaya Sufisme tradisi lama yang penuh patologis itu. Akan tetapi justru perlu digalakkan asal diimbangi dengan ketekunan mendalami dan menghayati jiwa ajaran tauhid yang Quranis. Usaha menangkal pengaruh negatif dari arus peradaban barat dengan Sufisme laksana mengobati orang sakit dengan dosis yang berlebihan. Untuk sementara penyakitnya memang cepat sembuh, tetapi obat yang berlebihan itu adalah racun yang lebih berbahaya daripada sakitnya yang semula. Kalau yang cenderung ke arah Sufisme itu angkatan tua, tidak mengapa. Sufisme itu memang ilmunya orang tua. Dan Imam Ghazali jadi sufi juga setelah tua. Akan tetapi bila angkatan muda yang masih harus membangun masa depan ikut-ikutan terbius oleh Sufisme, adalah sayang bagi masa depan umat Islam. Perlu diingat bahwa dewasa ini orang hanya bisa menjadi pintar dengan menguasai metodologi pemikiran ilmiah dari barat. Sebaliknya, orang tidak akan jadi pintar dengan jalan menenggelamkan diri ke dalam ilmu kasyaf yang serba mistis dan over emosional. Jadi, bagi angkatan muda ikut-ikutan terbius pada ilmu kasyaf model Sufisme itu namanya kebelinger. Karena menurut ilmu kejawen, mistik atau Sufisme itu ilmu tua. Demikian kajian tentang kritik kembalinya arus Sufisme. Saya ulangi lagi, demikian kritik terhadap arus kembalinya Sufisme diuraikan oleh Dr. Simuh. Beliau adalah seorang ahli mistis kejawen dan dosen IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Demikian uraian ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.